Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan peranan pendapatan asli daerah atau PAD dalam menunjang otonomi atau desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah pertama kali diselenggarakan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang kemudian di beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Nah, terkait dengan otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, ya, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan daerah otonom adalah pemerintah daerah, gitu ya. Jadi pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, ya, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kemudian definisi urusan pemerintahan di sini didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, ya, sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, ya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ya. Jadi kalau secara secara asal usulnya, kewenangan di dalam otonomi daerah itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi karena tadi ada sistem otonomi daerah, maka sebagian, gitu ya, dari kekuasaan yang tadi disebut dengan urusan pemerintahan itu diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah yang nanti dilaksanakan oleh kepala daerah, gitu ya. Sehingga dalam hal ini jelas, Bapak dan Ibu, ya, bahwa seorang kepala daerah sebenarnya tidak hanya mengelola anggaran untuk dihabiskan, gitu ya. Karena di sini jelas di dalam undang-undang ada kewajiban melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ya, jadi jangan fokus misalnya ikut pilkada supaya duduk saja di jabatan, korupsi dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada tugas mulia, gitu ya. Bagaimana meningkatkan kualitas masyarakatnya tadi, mensejahterakan masyarakat dari sisi pendidikan, dari sisi tingkat kesehatan, dari sisi daya beli dan sebagainya. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka ada kebijakan perimbangan keuangan, gitu ya. Karena tadi ada urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga, ya, dari sisi keuangan untuk penyelenggaraan urusan yang diserahkan tadi itu juga diserahkan, gitu ya, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, ini yang disebut dengan sistem perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan di sini didefinisikan sebagai sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi tadi otonomi daerah, ya, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jadi dalam rangka perimbangan keuangan, ada penganggaran dalam rangka desentralisasi, nanti ada dana transfer, gitu ya. Kemudian nanti dana perimbangan, kemudian ada dana dekonsentrasi, kemudian berikutnya ada tugas pembantuan. Misalnya tugas pembantuan apa? Tunjangan profesi guru, gitu ya. Karena tadi kewenangan urusan di bidang pendidikan itu menjadi urusan daerah, maka dalam hal ini sebagai bentuk, ya, kewajiban pemerintah pusat dalam menjalankan amanat di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu penting, gitu ya, bagaimana meningkatkan kualitas guru, pertama dari sisi pendapatan. Jadi ada tunjangan profesi guru. Nah, ini nanti didanai menggunakan pos dana tugas perbantuan. Pelaksanaan otonomi daerah, maka ada beberapa bidang, ya, di mana kewenangan-kewenangan pemerintah pusat itu
dilakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah, meliputi desentralisasi di bidang politik, administrasi, ekonomi, dan fiskal. Nah, terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah, ini bisa terkait dengan desentralisasi fiskal. Secara umum, pengertian desentralisasi fiskal bisa diuraikan sebagai pendelegasian tanggung jawab serta pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan, tax assignment, maupun aspek pengeluaran atau expenditure assignment. Nah, di sini dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah dan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, yang terkait langsung dengan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, misalnya adalah kewenangan di dalam pengelolaan di beberapa urusan pemerintahan. Misalnya urusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, yang tadinya kewenangan itu ada di pusat, sekarang secara kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga masing-masing pemerintah daerah punya kebijakan yang terkait dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pendelegasian suatu situasi di mana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Misalnya pengelolaan pajak daerah, termasuk mungkin salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Dulu dikelola oleh pemerintah pusat, tapi sebagai bentuk desentralisasi fiskal, maka pengelolaannya sekarang ada di pemerintah daerah, di pemerintah kabupaten kota. Kemudian berikutnya, pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa saja yang perlu dikerjakan di daerah. Ini secara langsung bisa dilihat dari implementasi di mana pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karena APBD adalah kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan keuangan di daerah. Sehingga daerahlah yang merencanakan, kemudian merumuskan, kemudian juga melaksanakan. Kemudian dalam rangka desentralisasi, ya, maka pemerintah daerah tentu memerlukan sumber dana gitu ya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah tersebut. Nah, di sini ada beberapa sumber pendanaan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pertama, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ini didanai dari APBD. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Jadi biasanya nanti ada kegiatan-kegiatan yang didanai dari DIPA gitu ya, di kementerian lembaga teknis ya, dalam rangka tadi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Nanti ada dekonsentrasi di bidang kesehatan dan kemudian ada dana dekonsentrasi untuk infrastruktur misalnya. Kemudian berikutnya, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan. Nah, ini didanai dari APBN ya. Kemudian berikutnya, pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana. Ya, tadi misalnya pembangunan jalan, ya, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan. Itu nanti adanya penganggarannya di dalam APBN. Kalau untuk tugas pembantuan tadi contohnya adalah misalnya dana BOS gitu ya. Itu juga anggarannya ada di dalam APBN. Sebagai bentuk desentralisasi fiskal, sebenarnya pengelolaan keuangan di daerah oleh pemerintah daerah ini dibingkai dalam suatu beberapa prinsip umum gitu ya, atau asas umum. Yang pertama adalah keuangan daerah dikelola secara tertib ya, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian berikutnya, APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Jadi ada fungsi otorisasi di sana. Kemudian APBD mempunyai fungsi otorisasi, tadi dasar untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, fungsi perencanaan, ya, karena target-target kinerja di daerah itu tertuang juga di dalam APBD. Berapa pertumbuhan ekonomi gitu ya, nanti target-target terkait dengan kesejahteraan seperti apa, itu sudah direncanakan di dalam APBD. Kemudian APBD juga karena dia bentuknya perda, itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk pengawasan. Jadi para pemangku kepentingan itu nanti bisa merujuk kepada target-target pada APBD, ya, dalam rangka nanti melakukan evaluasi pelaksanaan APBD, sehingga APBD tadi memiliki fungsi sebagai alat pengawasan. Kemudian juga APBD memiliki fungsi untuk alokasi, ya. Jadi bagaimana kebijakan politik ya di dalam penganggaran itu akan terlihat juga di dalam APBD. Bidang apa misalnya yang dialokasikan paling besar, ya. Sehingga ini menunjukkan konsep dari pemerintah daerah dalam rangka mengelola anggarannya. Kemudian juga APBD memiliki fungsi untuk distribusi gitu ya. Jadi fungsi distribusi ini bertujuan dalam rangka tadi misalnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya. Sehingga kalau masalahnya misalnya di bidang kesehatan, ya harapannya dengan adanya APBD masalah kesehatan itu nanti bisa diselesaikan. Kemudian berikutnya, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Jadi harus masuk ke dalam rekening kas umum daerah gitu ya. Tidak boleh misalnya ketika ada satu dinas menerima satu penerimaan berupa retribusi atau pajak daerah itu disimpan di rekening pribadi kepala dinasnya, itu bentuk pelanggaran hukum gitu ya. Jadi ada upaya penggelapan keuangan daerah di sana. Karena pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran itu harus melalui mekanisme APBD. Kemudian berikutnya, surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya, misalnya untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah. Meskipun di sini tadi tetap harus menggunakan mekanisme APBD, ya. Jadi harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Kemudian seperti apa lingkup keuangan daerah? Nah, di sini lingkup keuangan daerah meliputi yang pertama adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Kemudian yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Ya, ini mungkin terkait dengan belanja gitu ya. Kemudian berikutnya penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Kemudian berikutnya lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, ya, surat berharga piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kemudian berikutnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Kemudian dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang dikelola dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, bagaimana struktur APBD ini? Struktur APBD di sini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah anggaran pendapatan, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah di sini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kemudian komponen yang kedua adalah anggaran belanja, yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar.
yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Kemudian berikutnya, pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Baik, berikutnya salah satu komponen di dalam APBD yaitu adalah pendapatan daerah. Ini sesuai dengan bahasan kita pada video ini, yaitu terkait dengan pendapatan asli daerah. Nah, beberapa komponen yang merupakan unsur dari pendapatan daerah meliputi yang pertama PAD, pendapatan asli daerah. Di PAD di sini bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sehingga nanti di sini pemerintah daerah diberikan kewenangan gitu ya untuk mengelola pajak-pajak daerah atau retribusi daerah ya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan atau di PP 12 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 itu disebut dengan pendapatan transfer ya. Nah, di sini dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Kemudian berikutnya, komponen yang berikutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan lainnya, misalnya hibah dan sebagainya. Nah, ini bahasan kita, sehingga jelas di dalam video ini PAD itu memiliki peranan gitu ya, dalam rangka memperkuat struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi memperkuat struktur APBD di pemerintah daerah. Sehingga sebenarnya sudah tergambar gitu ya. Semakin besar PAD-nya, maka semakin kemampuan daerah dalam rangka nanti mengelola belanja yang ada di pemerintah daerah untuk 1 tahun anggaran itu juga akan semakin kuat gitu ya, semakin bagus dari sisi pendanaannya. Nah, berikutnya, kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga bisa dilihat dari apa yang disebut dengan ruang fiskal. Ruang fiskal di sini merupakan salah satu indikator yang dilihat terkait dengan kesehatan dan kemandirian keuangan daerah. Ya, karena kita sering mendengar salah satu dampak dari otonomi daerah, gitu ya, banyak daerah yang kemudian beramai-ramai melakukan pemekaran daerah, gitu ya. Berarti sebenarnya dari sisi kemampuan fiskalnya tuh kurang gitu ya. Jadi dalam rangka pendanaan kegiatan-kegiatan, program-program di daerahnya sebagian besar itu ternyata cuma modal menengadahkan tangan ke pemerintah pusat gitu ya, minta bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga sebenarnya ini justru salah satu efek negatif dari otonomi daerah gitu ya. Jadi pemekaran daerah DOB gitu ya, daerah otonom baru itu ternyata tidak berdasarkan analisis dari sisi kemampuan keuangan dari wilayah pemekaran tersebut. Ya. Nah, kemudian indikator ruang fiskal dapat mengetahui seberapa besar ya ruang fiskal atau keluasan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanainya. Semakin besar rasionya, berarti ruang fiskal atau keluasan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga semakin besar. Ya, karena kan kembali kepada prinsip otonomi daerah, masing-masing pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber dayanya gitu ya. Kemudian digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah gitu ya. Sehingga masing-masing daerah itu kan nanti punya sasaran-sasaran strategisnya masing-masing sesuai dengan potensi, kondisi yang ingin dicapai gitu ya oleh masing-masing pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya ruang fiskal yang lebih luas, itu nanti manfaatnya juga masing-masing daerah bisa lebih lincah gitu ya dalam melakukan pengelolaan sumber-sumber dananya. Ini rumus yang digunakan untuk menghitung seberapa besar ruang fiskal yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Ya, di rumus pertama, ruang fiskal didefinisikan sebagai total pendapatan dikurangi dengan belanja mengikat. Ya.
Kemudian di rumus kedua itu rinciannya gitu ya. Seperti apa belanja mengikat? Itu di situ ada DAK, pendapatan hibah, kemudian dana darurat, dana penyesuaian, belanja pegawai, belanja utang lancar gitu ya. Kemudian belanja lainnya yang sifatnya mengikat. Sehingga di sini bisa diketahui ya rasio ruang fiskal. Jadi ruang fiskal dibagi pendapatan daerah dikali 100%. Dan tadi ketika rasionya itu semakin besar, maka kemampuan daerah untuk semakin leluasa gitu ya melakukan pengelolaan sumber-sumber dananya juga akan semakin baik ya. Dan sebaliknya, kalau rasio ruang fiskalnya kecil, ya berarti keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber dananya juga semakin sempit juga gitu ya. Kemudian indikator yang lain yang bisa digunakan untuk menilai kemandirian suatu pemerintah daerah, satu daerah ya, itu dengan menghitung derajat desentralisasi fiskal. Ini mudah rumusnya. Jadi dengan memperhitungkan gitu ya rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah ya, sehingga semakin besar gitu ya rasionya itu semakin baik. Nah, di sini ada beberapa kategori, misalnya kalau yang di bawah 10% rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan daerahnya, jadi berarti kemampuan keuangan daerahnya kurang gitu ya. Kemudian level ke-6 di mana rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya itu di atas 50% gitu ya. Itu dikategorikan sebagai kemampuan keuangan daerahnya sangat baik ya. Sehingga dia semakin mandiri gitu ya, bisa membangun daerahnya sesuai dengan sasaran-sasaran tujuan-tujuan yang sesuai dengan potensi daerah, dengan kondisi daerahnya masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.